Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tema menarik yang ingin coba saya share. Temanya dari sebuah ungkapan yang menarik menurut saya, yaitu nyalakan lilin daripada menyalahkan kegelapan. Saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan kita ini sering terjadi hal seperti itu. Kita terbiasa menyalahkan orang lain. Bahkan kita kadang juga menyalahkan Tuhan. Tidak pernah terfikir oleh kita bahwa suatu kesalahan itu bisa muncul dari diri kita. Kegagalan bisa muncul dari kita. Tidak semuanya kesalahan dan kegagalan itu akibat orang lain. Ini karena si anu, ini karena ini karena itu. Terkadang hal itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita berpikir, jelas saya gagal karena dia. Jelas saya gagal karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berhasil. Jelas keadaan ini terjadi yang menyebabkan saya mengalami kegagalan. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi, bahwa ketika kita mengalami sesuatu kegagalan atau sesuatu yang kita harapkan atau ekspektasi yang kita miliki tidak sesuai dengan kenyataan, maka janganlah kita mencari-cari alasan, melemparkan keluar kita tanpa mau kita menyadari bahwa itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana yang mungkin sering kita alami, ya, walaupun dalam kasus yang berbeda. Seorang kakak sedang mengepel lantai dengan alat pel ember yang digunakan untuk membersihkan lantai tersebut. Lalu sang adik lewat di area tempat mengepel dan tanpa sengaja menendang ember yang berisi air sehingga tumpah dan menggenangi lantai yang sedang dipel oleh sang kakak. Sang kakak tentu terkejut dan langsung menghardik adiknya yang menendang ember tersebut, seraya mengucapkan, "Kamu tidak pakai mata ya? Ada ember, diam saja di situ, nggak ngapa-ngapain sampai ditendang sehingga airnya tumpah begini. Saya kan baru ngepel, sehingga pel lantai yang saya lakukan tadi menjadi sia-sia." Dengan kemarahan. Lalu berikutnya, suatu ketika adik yang sekarang sedang bersih-bersih rumah, kakak pas pulang dan masuk rumah, tanpa sengaja menendang ember yang sedang digunakan adik untuk membersihkan rumah, ngelap misalnya atau ngepel lantai. Kemudian tentu saja airnya tumpah kemana-mana. Kakak yang menendang justru marah pada sang adik, seraya mengucapkan,
ember kok ditaruh di tempat orang lewat, ya jangan taruh di sembarang tempat dong. Saudara sekalian, kalau kita boleh menilai kakak yang seperti itu tindakannya sudah semena-mena, mudah menyalahkan adiknya walaupun dia sendiri yang melakukan kesalahan. Dan ketika orang melakukan kesalahan, dia sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Pernahkah kita mengalami hal ini? Ya, bisa iya, bisa tidak. Tetapi hal ini mestinya tidak perlu terjadi. Kenapa? Perbuatan yang seperti itu tentu saja adalah perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita menganggap diri kita tidak sama sekali memiliki kesalahan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, orang lainlah yang berhak disalahkan, bukan diri kita sendiri. Di atas adalah contoh ya, kasus bagaimana kita sering menyalahkan orang lain atau kita menyalahkan keadaan. Kalau saya melihat, menganalisis contoh kasus di atas, maka paling tidak kita bisa memotretnya dalam 3 hal. Yang pertama adalah orang yang melakukan seperti contoh kakak tadi di atas adalah selalu menganggap dirinya benar. Mau dia salah, dia menganggap dirinya benar. Mau orang benar, dia tetap menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Karena dimanapun dia berada, selalu mencari-cari kesalahan yang ada pada orang lain, bukan pada dirinya. Sehingga saya ini sudah benar, saya bicara begitu karena saya sudah benar. Biasanya orang itu seperti itu. Sehingga ketika dia menganggap dirinya benar, otomatis orang lain salah. Nah, ini yang kedua. Selalu menganggap orang lain salah. Saya gagal karena si Anu. Coba kemarin kalau dia tidak begitu ke saya berhasil. Saya gagal karena mengikuti saran dia. Coba saya kemarin tidak mengikuti, saya mungkin berhasil. Tidak sepenuhnya begitu. Tapi faktanya memang seperti itu. Orang mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain tanpa mau sedikit pun mengakui kalau dirinya salah. Toh kalau diri kita benar pun kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Mengapa kita harus menyalahkan orang lain? Kalaupun orang lain salah, ya kita berusaha untuk memaafkan. Artinya kita tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk memojokkan dia atau mendiskriminasikan dia atau mengkriminalkan dia dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua ini selalu menganggap orang lain salah. Ketika dia gagal dalam tes yang dia lakukan, ini soal asal ini, ngawur soal yang dibuat ini. Orangnya mempersulit saya ini. Sehingga saya gagal. Dia tidak pernah positive thinking terhadap orang lain. Dia tidak menyadari, oh ya saya kurang baca, saya kurang belajar, saya sedikit ilmu, sehingga apa yang dites ke saya tidak tahu jawabannya karena memang saya kurang baca. Orang benar seperti itu mesti. Lalu yang ketiga, selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Dalam kehidupan kita, yang kita cari itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah kenyataan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Antara idealita dengan fakta sesuai, itu kebenaran. Tapi kalau pembenaran itu sangat subjektif. Pokoknya menurut saya itu benar.
yang lain salah. Itu pembenaran. Walaupun argumennya salah, tapi nganggap inilah yang benar, orang lain salah. Maka dalam beragama pun kita kan seperti itu bersikap. Jangan pernah kita mengatakan bahwa agama lain itu semuanya itu tidak ada yang benar, salah semua ajaran agama, menganggap orang rusak semua dalam agama tersebut. Tidak. Secara internal boleh keyakinan kita bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling benar. Tetapi ketika ada orang menganut agama yang berbeda, silakan orang itu memeluk agamanya karena mungkin itu kebenaran yang dia yakini. Kita tidak perlu mengatakan agamamu salah, agamamu ini. Kita berdebat, tidak perlu. Biarkan saja dia meyakini kebenaran yang dia anut. Dan kita meyakini kebenaran yang kita anut. Tanpa harus kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Tanpa memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Karena orang memiliki keyakinan kebenaran dengan sudut pandangnya masing-masing. Sehingga hindarilah sikap mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Karena pembenaran bisa saja salah pun dianggap benar. Kalau pembenaran itu salah pun dipaksakan untuk benar, itu pembenaran dan itu tidak baik. Lalu inilah makna dari ungkapan nyalakan lilin daripada menyalakan kegelapan. Lebih baik kita menyalakan lilin ya, daripada kita menyalahkan kegelapan. Aduh, ini gelap sekali nih, mengeluh kita dan keadaan. Aduh, kok hidup saya susah seperti ini. Kita mengeluh dengan kesulitan yang kita hadapi. Aduh, kenapa hidup saya tidak baik seperti orang lain. Kita mengeluh dengan ketidaksuksesan kita lalu menyalahkan orang lain. Tidak. Cari sumber kegagalan kita itu, pelajari, dalami, lalu kita ambil hikmah di situ dan kita rubah pola hidup kita, mindset kita. Cari sumber kegagalan kita itu, kita perbaiki, lalu kita berusaha untuk lebih baik lagi. Sehingga kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan kegelapan. Tapi nyalakanlah lilin agar kita bisa terang. Lalu apa sikap bijak yang harus dilakukan? Yang pertama adalah selalulah kita positive thinking. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab kita diminta untuk husnudzon, jangan suudzon, jangan negative thinking, jangan berprasangka buruk pada siapapun. Pada diri kita, pada lingkungan kita, pada orang lain, pada orang tua kita, pada teman, pada siapapun. Kita selalu positive thinking. Orang kita sapa, lalu orangnya cemberut sama kita. Kita jangan membalas, awas loh. Nanti kalau ketemu, kalau kamu nyapa, tak cuekin lagi, sombong sekali. Tidak perlu begitu. Kita cukup. Ya mungkin dia lagi nggak enak hati, mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia lagi ada masalah, sehingga ketika saya nyapa dia terbawa oleh masalah yang dia hadapi sehingga sikapnya seperti itu. Positive thinking enak. Kita sudah berbuat baik, menolong orang lain, lalu orangnya tidak berterima kasih, kita positive thinking. Ya mungkin dia nggak ngerti cara berterima kasih. Saya sudah nolongnya tapi malah dia cuek, tanda mengucapkan terima kasih tanpa senyum. Sudah, mungkin sikapnya seperti itu sehingga dia nggak ngerti etikanya. Positive thinking itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang lain atau keadaan bukan untuk menumpahkan kekesalan. Kekesalan memang harus ditumpahkan, tapi jangan pada orang lain. Seorang wanita, seorang pria, misalnya putus cinta, seorang wanita yang putus cintanya, sama laki-laki dianggap semua jahat. Wah, semua laki-laki jahat. Seorang laki-laki diputus cinta oleh seorang wanita, lalu si laki-laki mengatakan semua perempuan jahat. Saya
diputus oleh seorang perempuan, dan perempuan saya benci hingga saat ini. Satu perempuan yang memutuskan Anda, satu laki-laki yang mengkhianati Anda. Tidak harus Anda mengeneralisir bahwa semua laki-laki, semua perempuan itu salah. Dan kita menumpahkan pada semua orang. Emosi memang harus dikontrol, dan ada tempatnya kita mengeluarkan emosi. Harus dikendalikan dengan cara yang baik. Dan olahraga kah itu, dengan yoga kah itu kita lakukan, atau dengan berpikiran yang membuat kita happy dalam hidup kita, usaha melupakan hal-hal yang buruk yang pernah kita alami, tanpa harus kita tumpahkan kekesalan kita pada orang lain atau lingkungan. Ada orang gak suka dengan sikap seorang perempuan yang menolak cintanya, rumahnya dibakar, dia diteror, bahkan dengan alasan menumpahkan kekesalan, perempuan itu disakitinya secara fisik. Ini yang tidak baik. Lalu berikutnya, belajar menerima kesalahan sendiri. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Pepatah Arab mengatakan bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Itu sifat kita. Sehingga kalau kita manusia itu memiliki kesalahan, itu hal yang wajar. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Sehingga kalau kita memiliki kesalahan, itu adalah hal yang lumrah, itu adalah manusiawi, itu dapat dimaklumi. Soalannya bagaimana kita menerima kesalahan itu sebagai suatu kenyataan hidup dan memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang mestinya kita lakukan. Kan kita menyalahkan keadaan diri kita, menyesali apa yang kita alami, yang kita miliki, sehingga kita berputus asa dengan kesalahan kita. Lalu yang terakhir, hindari mencari kesalahan orang lain. Hindari, itu tidak baik. Cari-cari kesalahan orang lain, diri kita lah yang paling benar, orang yang salah. Mulai saat ini kita hindari itu semua. Karena mencari-cari kesalahan orang lain itu banyak. Tapi kita kadang-kadang tidak mau mencari kesalahan diri kita. Orang lain semua salah, diri kita semuanya baik. Ibarat iklan kecap itu selalu nomor 1. Ya, tidak ada kan kecap nomor 2. Sehingga untuk dirinya, wah saya paling baik, saya paling benar, saya paling soleh. Tapi orang lain yang salah, tidak soleh, orang lain yang berbuat keburukan, saya tidak. Saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.